datang di chapter 4 mengenai list. Ya. List di sini merupakan topik yang perlu untuk dipahami sebelum kita mulai menulis pemrograman. Sebelum kita menulis pemrograman di dalam tipe data list. Tipe data list ini dia ada hubungan dengan tuple, ya, tuple. Jadi list dan tuple ini akan dapat mengandung berbagai macam nilai di dalamnya. Ya. Untuk memudahkan menulis program, jadi list dan tuple ini memudahkan kita di dalam menulis program yang memudahkan kita untuk menangani sejumlah data besar, ya, sejumlah data yang jumlahnya itu banyak, gitu ya. Dan list itu sendiri dapat mengandung list yang lainnya. Jadi list di dalam list, gitu ya. Ya, jadi list di dalam list, ya. List yang mengandung list yang lainnya. Oke. Ya, jadi di dalam list ada nilai-nilai, ya. Nilai-nilai itu biasanya disebut dengan item. Dan antara item satu dengan item lain itu dibatasi dengan koma. Ya. Untuk menuliskan list diawali dengan bracket, ya, begini. Awalnya diawali dengan bracket terbuka dan diakhiri dengan bracket tertutup, ya. Jadi bracket terbuka ini menunjukkan awal dari suatu list dan bracket tertutup menunjukkan akhir dari suatu list. Seperti ini. 1, 2, 3. Ini adalah suatu list, ya. Jadi kalau ini kita run, ya, hasilnya adalah seperti ini, ya. List tidak hanya mengandung suatu bilangan, tapi juga bisa berisi string, ya. String, untuk menuliskan string, string itu diawali dan diakhiri dengan tanda kutip, ya, dengan tanda kutip satu, seperti ini misalnya cat, ya, diawali awal dan akhirnya dengan cat. Jadi ini adalah string, ya. Jadi kalau kita run, ya, begini, ya, ini adalah isi daripada listnya. List juga bisa berisi string maupun bilangan, ya. Jadi bisa keduanya seperti ini. Jadi ini adalah string yang diawali dengan tanda kutip 1, ya. Ini adalah bilangan, koma, ya, pecahan. Nah, ini adalah boolean, bilangan boolean, none, dan 42. Ya, jadi di dalamnya bisa mengandung lebih dari satu tipe, ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bagaimana mendapatkan nilai-nilai di dalam list. Untuk mendapatkan nilai-nilai di dalam list, kita menggunakan indeks, di mana indeks di sini dimulai dari 0 seperti ini. Spam berisi nilainya itu cat, bat, rat, dan elephant. Jadi cat ini mempunyai indeks 0, ya, dari variabel spam. Jadi variabel spam dengan indeks 0 itu akan berisi cat. Dan selanjutnya bat, indeksnya 1, dan seterusnya. Ya, jadi di sini ada 4, yaitu indeks 0, indeks 1, 2, dan 3. Dimulai dari 0. Oke, ya, kita lihat contoh di sini. Misalnya spam di sini berisi cat, bat, rat, elephant, ya. Kalau kita ketik kata spam, maka ya begini, ya.
Tapi kalau misalnya kita ketik misalnya 0 gitu ya, maka kita akan meminta spam dengan nilai indeks 0, yaitu adalah cat ya. Begitu juga untuk yang 3, misalnya 3 dari 0, 1, 2, 3, yaitu elephant isinya. Elephant. Gimana kalau indeksnya itu di luar ya, misalnya 7. Oh, 7 kan nggak ada ini, 7 tidak ada ya. Jadi coba kita lihat hasilnya ya, menunjukkan error ya, jadi di luar indeks yang ada gitu ya. Oke, jadi kalau ini kita ganti dengan 2 ya, begitu ya. Jadi 0, 1, 2 itu berisi rat. Sekarang gimana kalau kita menuliskannya ini seperti ini? Apa ini hasilnya ya? Nah, mengerti kan? Jadi di sini kita meminta sama seperti di sini 0, 1, 2, 3, jadi sama aja. Kita di sini meminta spam 3, spam 3 misalnya. Ini isinya elephant juga ya. Kita kalau menuliskan seperti ini berarti kita meminta variabel ini untuk menampilkan yang punya indeks 3. Oke ya. Kita juga bisa menggabungkan isi dari suatu list ya dengan string yang lainnya seperti ini ya. Jadi spam 0 itu berisi cat. Jadi kalau digabungkan dengan atau concatenation ya, disambungkan dengan string hello, maka hasilnya adalah hello cat gitu ya. Kalau yang ini the spam 1 adalah bed, add the spam 0 cat ya. Jadi bed makan kucing ya, bed kelelawar ya, kelelawar makan kucing gitu ya. Oke ya. Selanjutnya ini kalau kita ini tadi sudah ya, sebenarnya kalau 10.000 berarti di luar, maka dia akan menghasilkan syntax error ya, akan menghasilkan indeks error. Nah, kalau kita menulis spam 1 maka akan tertampil kata bed. Tapi kalau kita ya kita cek oh iya ini ya kata bed. Tapi kalau kita pakai 10 ya 1,0 ya, kalau kita Indonesia koma, kalau di sana jadi titik, jadi 1,0 dalam bentuk pecahan, maka dia akan menghasilkan error. Misalnya juga kita masukkan 1,4 gitu ya, error juga. Oke ya, jadi tidak bisa dalam bentuk pecahan. Jadi indeks itu harus berupa bilangan bulat ya, ini ya. Oke ya. Jadi di dalam list ya, list bisa mengandung list yang lain seperti ini. List ya, list dengan spam indeks 0 itu juga berisi cat dan bed. Jadi kalau ini list dengan indeks spam 1 ya, spam dengan indeks 1 itu berisi list lagi ya. Jadi kalau kita ketik sini 0 maka keluarnya adalah cat bed. Kalau kita 1 maka keluarnya harusnya yang ini ya. Oke gitu ya. Tapi gimana kalau tik seperti ini, spam 01? Kita coba. Saya tunggu. Ya. Ya. Nggak bisa ya. Coba saya bed tadi karena di dalam Python ini kita tidak bisa menulis yang barisnya berbeda ya, karena itu masuk dalam blok. Dan jadi
harus sejajar dengan yang di atasnya. Jadi kalau 01 ya, jadi 01 jadi spam dengan indeks 0 yaitu cat dan bed, lalu satunya satu yaitu bed ya. Kalau misalnya kita seperti ini, berarti spam 1 yang indeksnya 4, 0, 1, 2, 3, 4, berarti 50 ya. 50, begitu. Oke, ya. Gimana kalau indeksnya itu negatif? Seperti ini. Spam min 1. Kita lihat hasilnya. Nah, relevan gitu ya. Jadi spam min 1 dengan indeks min 1 dia akan melihat indeks itu menghitung dari sebelah kanan. Min 1, min 2, min 3 gitu ya. Min 1. Kalau min 2 coba min 3 lah. Ini kan 1, 2, 3. Bed gitu ya. Oke, ya. Kalau misalnya kita mau buat statement begini, ya, the spam min 1 ya, jadi the elephant takut terhadap spam 3 red tikus ya. Jadi coba kita lihat. Oke, seperti ini ya. Jadi ini cara menyambungkan ya, list dengan string yang lain dengan menggunakan tanda tambah. Ya, tambah. Nah, di sini ada titik karena kita memakai. Sekarang bagaimana kita mendapatkan sublist dengan slice ya, dengan slice tadi di slice ya, dipotong-potong gitu ya. Misalnya ini ada cat, bed, red, elephant, spam ya, variabel ini. Kalau kita ketik spam 0.24 ya, ini apa yang terjadi? Ya, jadi dia akan menampilkan data dari 0, 1, 2, dan 3. 4-nya tidak termasuk. Ya, kalau misalnya kita ini 02 berarti cat dan bed, 0 dan 1. Oke, gitu ya, cat bed. Begitu juga kalau misalnya di sini mulai dari 1, sini 4. Gitu ya. 1, 4. Oke, coba kita lihat. Nah, 1 kan berarti bed, red. 1, 2, 3 gitu ya. Begitu juga kalau 0 min 1 ya. Bisa dicoba sih. 0 min 1. Oke, gitu ya. Jadi 0 min 1 cat, bed, red ya. Jadi min 1 sini geser. Jadi cat, bed, red ini 0 min 1. Bisa juga dengan 0 sampai dengan 3 sama 3 hasilnya. Bagaimana kalau begini? Nah, berarti kita menampilkan ini dari awal sampai ke 2 ya, 0, 1, 2. Jadi cat, bed ya. Oke, coba kita cat, bed. Jadi 0, 1, 2-nya tidak hitung. Tapi kalau misalnya begini, seperti ini nih, 1. Maka dari mulai 1 ke seterusnya, bed, red, dan elephant. Coba kita lihat. Nah, kan ya, bed, red, dan elephant. Kalau tanda kutip aja, berarti apa? Berarti menampilkan semuanya. Ya, semua item yang ada di dalam variabel tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mendapatkan panjang dari list. Yang dimaksud dengan panjang dari suatu list ini adalah banyaknya item yang terdapat dalam list tersebut. Itu ya. Di sini dengan menggunakan statement len seperti ini. Misalnya spam berisi cat, dog, dan mouse ini ada 3 item. Untuk mengetahui ada berapa item yang terdapat dalam variabel ini, maka kita menulisnya dengan len spam ya, len spam. Jadi
tentunya line spam ini menyatakan banyaknya item, ya, atau panjang list, ya, panjang list tersebut, banyak item dalam variabel spam itu adalah 3, begitu ya, dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin merubah item yang ada di dalam list, ya, seperti misalnya spam berisi cat, bat, rat, dan elephant. Kalau kita ingin mengganti bat di sini, ya, ini adalah mempunyai indeks 1, ya, jadi kita menulisnya spam 1 yang punya indeks 1, misalnya diganti dengan AARD. Nah ini ya, maka kalau kita buka lagi spamnya, ya begini ya, jadi yang tadinya bat diganti dengan depak, gitu ya. Oke, ya. Lalu misalnya kita mau mengganti spam kedua dengan berisi spam 1, ya. Spam 2 ini kan 0, 1, 2. Ini berisi rat, ya. Ini kita ingin mengisi rat ini dengan berisi spam 1, di mana spam 1 itu adalah ini isinya AARD var. Nah, maka spam 2 diisi dengan spam 1, maka coba kita run. Nah, jadi yang tadinya berisi rat mempunyai isi yang sama dengan spam yang indeksnya 1, seperti ini. Oke, ya. Begitu juga kalau kita ingin mengisi spam min 1, ya, jadi spam dengan indeks min 1 adalah ini, elephant. Elephant ini kita akan ganti isinya dengan 1, 2, 3, 4, 5, misalnya. Kita menulisnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita, jadi LP-nya ini akan berisi 1, 2, 3, 4, dan 5, gitu ya. Sekarang bagaimana kita ingin menggabungkan list, ya, list digabungkan dengan list yang lain. Misalnya ada list 1, 2, 3, ada list yang berisi A, B, dan C. Ini mau kita gabungkan isinya, ya. Ya, gini ya. Ini kita akan gabungkan dengan A, B, C. Maka coba kita jalankan. Ya, jadi berisi 1, 2, 3, A, B, dan C. Jadi kita menggabungkan antara list ini dengan list ini. Ya. Lalu bagaimana kalau suatu list dikali dengan 3 misalnya, atau yang lain dikali dengan 2 lah, kali dengan 2 misalnya, ya, yang suatu list yang berisi X, Y, Z dikali dengan 2, maka hasilnya kita akan lihat 2 kali. Kalau sini kita ganti dengan 4, ya, ada 4 kali, begitu ya. Nah, ini tadi list tanpa variabel, kita nggak tahu variabelnya apa. Kalau kita mengetahui suatu variabel yang misalnya spam, ya, berisi 1, 2, 3, kita ingin menambahkan misalnya dengan item tambahan, misalnya 1, 2, 3, kita ingin menambahkan item lain, misalnya item A, gitu ya. Ya, spam plus A, ya, kita akan lihat. Ya, jadi segini ya. 1, 2, 3, A. Jadi kalau kita tambahkan misalnya dengan B, yang lain lagi misalnya B, gitu ya. Coba kita lihat AB, gitu ya. Kalau misalnya kita tambahkan lagi dengan 6, yang merupakan suatu bilangan. Oke, begitu ya. Jadi itu cara kita bisa menambahkan isi dari item, mengganti, ya, menggantinya juga bisa, ya.
seperti yang ini tadi, ya, mengganti isi dari item itu dengan item yang lain, lalu menambahkan. Tapi menambahkan ini berarti di indeks yang selanjutnya. Oke ya. Lalu bagaimana sekarang untuk menghilangkan? Ya, menghilangkan nilai yang ada dalam list, yaitu dengan menggunakan statement del. Ya, statement del. Jadi seperti ini, kita mau menghilangkan 0, 1, 2, ya, jadi rat. Kita mau menghilangkan rat, yang berarti del span 2. Oke, coba kita jalankan. Ya, jadi ratnya hilang. Ya. Kalau kita hilangkan lagi 0, 1, 2, berarti ini yang hilangkan. Kita hilangkan lagi. Berarti tinggal cat dan bed. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan bekerja dengan list, ya. Misalnya kita ingin mengisi item-item dalam list itu. Item-item dalam list. Kita ingin mengisi item dalam list itu dengan nilai Shopee, Poka, Simon. Kalau kita ketik ini satu-satu, ya, ini terlalu banyak, ya. Kalau datanya banyak, ya repot juga, ya. Nah, kalau kita buat seperti ini, misalnya, berarti kita memasukkan satu persatu. Ya. Print enter of cat. Nah, berarti kita memasukkan cat name 1 dengan nilai yang kita masukkan. Nah, berikutnya juga nanti dengan yang kedua dan seterusnya. Nah, nanti untuk mencetaknya, ya, memasukkan ini memasukkan ini ke dalam print cat name cat ditambah cat name 2 tambah cat name 3 dan seterusnya. Kayaknya ini terlalu ini, ya, terlalu kalau datanya banyak kita akan repot kalau buat program ini. Akan lebih baik kalau kita buat program seperti ini. Nah, ini adalah program yang bagus untuk memasukkan item atau nilai-nilai yang ada dalam list. Ya, jadi pertama kita namakan misalnya cat name itu dengan suatu item list yang kosong. Ya, ya di sini pakai while, ya, while true. Di sini ada mencetak, masukkan nama of cat, string len cat name, ya. Jadi ini menyatakan panjang daripada cat name dalam hal ini karena kosong datanya, berarti dia mulainya 0. Ya. Jadi masukkan nama cat yang di string len cat ini akan menyatakan 0. Ya. 0 ditambah 1 berarti 1. Ya. Atau, ya, nanti dia akan menampilkan kata atau, ya, atau enter, ya, tanpa, kalau kita sudah berhenti tidak memasukkan lagi berarti enter saja. Ya. Nah, nanti kalau kita memasukkan variabelnya itu akan variabel yang kita masukkan itu akan dinyatakan dengan suatu variabel namanya name. Ya. Nah, di sini if name equal, ya, equal, kalau kita masukkan kosong maka dia break stop, ya, program dihentikan. Tapi kalau tidak masukkan name, ya, kalau ada yang data yang kita masukkan maka dia akan menjalankan ini, ya, dia akan menambahkan, ya, input yang kita masukkan itu ke variabel cat name, ya, dan ini berjalan terus, ya, sampai kita mengetikkan, sampai tidak ada. Kalau sudah selesai, ya kita tidak usah masukkan, langsung aja enter, nanti dia break, ya, break, lalu dia kembali ke sini, dia akan mencetak cat name. Nah, di sini ada for in, ya, dia akan mencetak semua variabel yang ada cat name. Sebaiknya kita coba aja supaya lebih jelas program ini, ya. Ya, misalnya ini agak terbalik, ya apa, ya, misalnya Jojon, enter, ya, oke. Misalnya Didu,
seperti, nah ini adalah yang kedua. Yang ketiga misalnya dodol. Nah, misalnya kita hanya 3 data yang mau kita masukkan, kita sudah selesai, kita enter saja langsung. Ya, berarti nama cat itu adalah Jojon, Didu, dan Dodol. Oke ya. Kalau misalnya lagi saya tambah, misalnya saya mau tahu ini kan tadi sudah cat name, kita coba kita ketik cat name. Cat name. Ya, jadi cat name tadi yang tadinya awalnya kosong tanpa isi, karena sudah kita masukkan item-itemnya, yaitu itemnya adalah Jojon, Didu, dan Dodol. Ya, kalau kita ingin menambahkan lagi, ya cat name plus 1244 misalnya, kita ingin menambahkan bilangan ini ke dalam variabel ini, ya seperti ini statementnya. Kita jalankan. Ya, gitu ya. Selanjutnya kita akan menggunakan loop, ya, loop dengan list, ya. Di sini ada looping, ya, dari i sampai ke 10, print i. Coba kita lihat hasilnya adalah dia akan mencetak, ya, i itu dari 0, 1, 2 sampai dengan 9, 10 tidak, ya, tidak termasuk. Oke, ya. Kita kalau di sini dia berurut, ya, dari 0 sampai 10. Bisa juga kita masukkannya itu yang mau kita i-nya itu, ya, i-nya itu mulai dari bilangan-bilangan yang kita inginkan. Misalnya dalam hal ini adalah 0529, maka yang dicetak di sini adalah bilangan-bilangan ini. Kita jalankan, ya, gitu ya. Jadi kita ingin, misalnya kita tidak ingin berurut seperti ini, ya, 05 boleh ini lebih besar, lebih kecil dari 2, ya, seperti ini. Oke, ya. Selanjutnya, misalnya ya, ini ada contoh program lagi. Supplies itu berisi pen, stapler, lem, thrower, dan binder. Ya, ini barang-barang supplier, ya. Lalu kita buat looping seperti ini, ya. For i in ring, ya, line supplies, ya. Jika berada masih dalam line supplies, jadi 1, 2, 3, 4 sama aja, ring ini ring 4. Ya. Maka dia akan mencetak indeks string i supplies. Nah, oke, ya. Coba kita jalankan. Ya, gitu ya. Dia akan mencetak indeks ke 0, ya. I-nya bergerak dari 0 dan 1, 2, 3. Ya. Oke. Sekarang kita bagaimana menggunakan operator in dan not, ya. Operator in dan not. Misalnya seperti ini. Howdy in. Jadi ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, apakah howdy ada di dalam list ini? Ada kan, ya? Maka dia akan menjawab, dia akan menjawab true. Jadi ini hasilnya berupa boolean, ya atau tidak, gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya ada suatu variabel namanya spam yang berisi hello, hi, howdy, hey, yes, ya. Nah, kita ingin menanyakan apakah cat ada di dalam variabel ini, variabel yang berisi list ini. Gak ada kan? Nah, berarti jawabannya adalah false. Begitu ya. Kalau misalnya sini saya ketikkan hi, jawabnya adalah true karena hi itu ada dalam ini, ya. Sekarang kalau bagaimana kalau bukan? Kalau ini kan in, ya. Apakah howdy
tidak ada di dalam spam. Ya, sedangkan spam itu ada howdy kan. Howdy tidak ada di dalam spam, jawabannya. Harusnya ada kan? Howdy tidak ada di dalam spam, jawabannya false. Jawabannya false. Karena howdy itu ada di dalam spam. Ya. Nah, kalau misalnya dilanjutkan dengan ini, apakah cat ada di dalam spam? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada berarti cat tidak ada di dalam spam. Jawabannya adalah true, karena memang cat tidak ada di dalam spam. Oke ya. Ini trik ya, trik multiple. Nah, ini apa nih coba? Cat ini berisi pet, black, dan load ya. Jadi di sini list di dalam list ya. Jadi size ya. Jadi pet ini merupakan isi daripada list yang bernama size. Ya. Nah, coba color ya. Color itu adalah cat 1. Disposition akan berisi cat 2. Load. Seperti ini. Coba kita jalankan. Nggak ada ya. Nah, harusnya di sini kita tambahkan, misalnya coba kita tulis cat gitu ya. Kita mau tahu yang tadinya cat isinya pet, black, load. Kalau kita jalankan ya sama ya, tidak berubah. Tapi kalau misalnya di sini saya menanyakan color, maka variabel color akan berisi cat 1 ya. Oke, black gitu ya. Kalau kita tanyakan disposisi, maka dia akan berisi load gitu ya. Jadi kita ini mengisi suatu variabel dengan isi yang ada di dalam list ya. Cat 1 7, cat 1 7. Oh ya, ini kan tadi cat berisi pet, black, dan load ya. Cat 1 7. Jadi satu ini black ini akan berganti menjadi diisi dengan kata juju. Coba kita lihat ya. Jadi yang tadinya sini black diganti dengan juju. Jadi ini sebenarnya mengganti ya, mengganti item yang ada di dalam list. Sekarang ini ada program seperti ini. Size, color, disposition sama dengan cat, sama dengan cat. Apa ini hasilnya? Coba kita lihat. Nggak ada ya. Jadi kalau misalnya di sini kita ketik kata size, ya, size berisi pet, ya. Jadi ini lebih cepat mengisinya. Size, color, disposition sama dengan cat. Ya. Jadi size ini berisi cat yang indeksnya 0. Ya. Misalnya kita ketik ini kata color, maka di color ini akan berisi black gitu ya. Nah, lebih enaknya membuat programnya ini dibanding kita mengisi seperti ini. Oke, ini kan banyak, ada berapa baris ya, ini hanya 2 baris. Oke ya. Selanjutnya adalah operator ya. Ada operator augmented ya. Di sini operator itu ada bisa plus sama dengan 1, min sama dengan 1, kali sama dengan 1. Maksudnya ini melipatkan ya. Jadi melipatkan, menambah nilai spam sebelumnya dengan 1. Ya. Nah, kalau ini mengurangkan nilai spam sebelumnya dengan 1. Ini mengalihkan dengan 1. Ini membagikan dengan 1. Ini apa ini? Ya. Ini adalah sama saja. Kalau ini kan membagi. Kalau ini adalah apa nih? Sisa bagi ya. Oke, begitu ya. Jadi misalnya ini spam 42. Kalau biasanya kita menulis seperti ini. Hasilnya adalah 43. Gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini.
itu dengan seperti ini ya. Kalau hasilnya sama ya, plus minus 1 gitu ya. Kalau misalnya ini kita pakai bagi, nah bagi dengan 3 misalnya, hasilnya berapa? 14,0. Kalau misalnya ini persen seperti yang ini ya. Jadi ini menyatakan, persen itu menyatakan sisa dari suatu pembagian gitu ya. Misalnya sini saya bagi dengan 5, 2 ya. Kalau 2 karena 42 dibagi 5 itu sisanya 2 ya, ada sisa 2. Maka kalau kita ganti dengan persen, maka itu menghasilkan sisa dari suatu pembagian, yaitu 2. Selesai ya. Oke, jadi selesai pembahasan kita mengenai list. Tidak usah kapok ya atau bosan ya. Ini adalah suatu proses proses belajar, dan ini masih panjang, masih banyak yang harus kita pelajari untuk bisa bagaimana kita membuat program nanti yang lengkap dengan menggunakan Python. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe ya, karena itu adalah yang menjadikan semangat kami untuk terus memperbaiki dan membuat yang baru-baru kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.